Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk ibadah hari ini. Biarlah kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita supaya kita sungguh-sungguh dilawat oleh Tuhan melalui pujian yang kita naikkan, melalui firman Tuhan yang kita renungkan. Sebuah pujian sangat besar anugerahnya menjadi pengantar bagi kita untuk masuk ibadah hari ini. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pulang, buta disembuhkan. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerahku pegang erat dan aman pulangku. Anugerahku pegang erat dan aman pulangku. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, mari kita mulai kebaktian kita. Ya Tuhan dalam sorga, kami berterima kasih, bersyukur buat hari ini kami boleh berbakti lagi di hadapan-Mu bersama dengan umat-Mu. Tuhan ampunilah salah dan dosa kami, supaya apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat, mari kita melakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nas pembimbing kita dari Yeskel pasal 33 ayat 11 berbunyi demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?
Mari jemaat Tuhan kita tinggikan, agungkan nama Tuhan. Kita muliakan Allah kita yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita. Setiap firman Tuhan yang kita dengarkan sungguh-sungguh menolong kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami membuka hati kami kepadamu Tuhan, biarlah Engkau menyelidiki setiap hati kami, supaya kebenaran firman Tuhan boleh dapat kami mengerti.
Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin membuka hati kami Tuhan. Kami rindu setiap firman Tuhan yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia. Biarlah segala hal yang menyelubungi kami, Engkau singkapkan dan Engkau celikan mata kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa mengenal Engkau melalui kebenaran firman Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Yesaya 33 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, tolong kami dalam waktu perenungan firman Tuhan. Kami sadar baik saya yang menyampaikan ataupun jemaat sekalian yang mendengarkan, sama-sama kami perlu pertolongan Tuhan. Roh Kudus bantu kami supaya kami mengerti dan kami belajar dari Tuhan dan kami mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan lagi sekali lagi Yesaya 33 ayat yang ke-7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ayat ini bicara soal apa? Ayat ini bicara soal penjaga. Siapa yang disuruh Allah menjadi penjaga dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini? Yeskiel. Tugas seorang penjaga adalah, Bapak Ibu bisa membaca nanti ayat 1 sampai dengan ke-6. Yang pertama, bila musuh datang, penjaga harus membunyikan tanda bahaya supaya orang tahu
dan mereka selamat dari bahaya. Tugas yang kedua, bila musuh datang, penjaga harus sembunyikan tanda bahaya, tapi bila orang-orang tidak peduli, lalu akhirnya mereka dibunuh oleh musuh itu, maka itu bukan tanggung jawab dari penjaga, tapi tanggung jawab orang itu sendiri karena sudah diingatkan. Tugas yang ketiga, bila musuh datang, tapi penjaga tidak membunyikan tanda bahaya, lalu musuh membunuh orang-orang itu, maka penjaga akan dituntut. Karena itu kelalaian penjaga. Itulah tugas penjaga. Yeskel dipanggil Tuhan untuk menjadi penjaga. Dia harus siaga, peka, mendengarkan peringatan dari firman Tuhan. Dan Yeskel harus menyampaikan peringatan kepada orang yang Tuhan tunjuk. Jadi yang disampaikan itu perkataan Tuhan, bukan perkataan Yeskel sendiri, bukan hayalannya, bukan tujuannya mengintimidasi atau menakut-nakuti orang. Yeskel hanya boleh menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan. Untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, maka Yeskel harus fokus, harus siaga, harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Biasanya Bapak, Ibu, saudara dan saya bisa tidak mendengar ketika apa? Contoh ya, anak-anak kita biasa tidak mendengar panggilan orang tuanya ketika mereka sedang asik main, sedang lengah, atau ketika mereka sedang tidak taat. Mereka asik sendiri sampai tidak dengar, atau mereka dengar tapi gak peduli, cuek, pura-pura gak dengar. Yeskel tidak demikian, dia tidak asik sendiri, dia tidak pura-pura tidak mendengar. Ayat 8 dituliskan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Kayaknya mudah. Tugas penjaga hanya mendengar lalu sampaikan. Tapi perhatikan ada konsekuensinya kalau Yeskel tidak lakukan. Jika Yeskel tidak memperingatkan orang jahat tersebut yang dalam ayat 8 dikatakan. Lalu orang jahat itu mati karena kejahatannya. Maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa orang jahat itu kepada Yeskel. Kok gitu? Mereka yang jahat kok. Mereka mati karena kejahatannya, ya wajar dong. Kenapa Yeskel dan dituntut pertanggungan jawab? Kenapa sampai ada kemungkinan Yeskel tidak sampaikan peringatan ya? Yuk kita lihat lagi kembali ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi perhatikan, aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Apakah ini jelas? Yang harus Yeskel peringatkan itu orang-orang jahat. Isi peringatannya, hai orang jahat, engkau pasti mati. Waduh, ini resiko tinggi ya. Walaupun faktanya jahat, tapi orang jahat gak senang disebut orang jahat. Ini cari gara untuk tegur teman kita atau sahabat kita. Jadi kita mikir-mikir, aduh gak enak ya. Apalagi tegur ke orang jahat. Peringatan atau teguran tuh gak enak. Karena beresiko, kita bisa dijutekin, bisa dicuekin, bisa ditolak, bahkan bisa dilabrak. Memang kamu siapa? Urusanmu apa? Itu semua kemungkinan-kemungkinan yang membuat saudara dan saya tidak menyampaikan teguran. Lebih baik cari aman. Tidak semua orang bisa menerima teguran. Butuh keberanian dan kesiapan untuk kita sampaikan teguran. Lain halnya kalau berita bahagia, nah itu beda ceritanya ya. Karena manusia pada umumnya senang dengan apa yang namanya aman, nyaman, nah itu idaman. Maka ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kita lihat dulu. Ini ada hubungannya enggak denganku? Apakah ini mengganggu kepentinganku? Kalau tidak, biarkan saja, tidak mengganggu saya kok. Kita tahu itu salah, tapi enggak mengganggu kita, ya urusan mereka lah. Mereka sudah dewasa, jangan ikut campur urusan orang. Biasa kita berkata begitu. Umumnya saudara dan saya baru menegur ketika itu mengganggu zona nyaman kita. Artinya ketika saudara dan saya dirugikan, nah itu baru kita bertindak.
Jadi teguran yang kita lakukan kepada orang lain umumnya bukan untuk kebaikan orang yang kita tegur, tapi lebih kepada kepentingan kita yang terganggu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan ketika ada orang sesama umat percaya yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, maka kita sebagai saudara seiman harus mengingatkan. Karena panggilan kita sebagai orang percaya adalah menjaga sesama orang percaya. Dan dasar memperingatkannya adalah karena kasih. Bukan menegur atau mengingatkan karena emosi, apalagi ambisi, tetapi dengan kasih. Jadi teguran atau peringatan yang dimaksudkan dalam ayat ini kita sampaikan untuk kebaikan orang yang kita tegur. Dengan tujuan menjaga, mengasihi orang itu. Jangan menegur ketika saudara dan saya masih membara dengan emosi. Tunggu reda emosi dan pikirkan kenapa saya menegur. Tujuan saya menegur ini apa? Apakah ada kasih di dalamnya? Karena teguran tanpa kasih bukan mendatangkan berkah, malah menjadi musibah. Jadi memang ada kendala dalam menegur. Takut nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman. Takut melukai perasaan dan nanti hubungan jadi rusak. Khawatir nanti malah diserang balik. Ya tidak pedulilah, itu tanggung jawab orang itu dan bukan tanggung jawab kita. Atau mungkin kita pernah menegur tapi percuma, nggak didengarkan. Maka kita cari aman, pura-pura nggak tahu. Kita diam saja, membiarkan orang itu terus dalam perbuatan dosanya. Toh apa yang dia buat nggak mengganggu saya. Apa yang dia buat nggak merugikan saya, udah biarin aja lah. Jangan begitu. Kita tetap harus memperingatkan bukan hanya ketika kesalahan orang itu mulai mengganggu kita. Bukan juga karena mau ikut campur, tapi sungguh karena saya mau menjaga karena ada unsur kasih terhadap saudara seiman. Maka saya harus ingatkan supaya dia selamat. Kita sampaikan peringatan bahwa apa yang kamu buat itu dosa, harus berhenti karena itu mencelakakan dirimu. Dan tujuan kita mengingatkan bukan sekali lagi untuk dipandang benar, bukan untuk sok rohani, tapi semata-mata didasari karena kasih kepada orang itu dan tugas kita sebagai penjaga saudara seiman. Alkitab mengajarkan mengenai sikap dan tahapan yang harus diambil waktu kita mau menegur, mengingatkan sesama orang percaya yang berbuat dosa. Konteks ayat dalam Yeskel 33 ini, Yeskel ditugaskan sebagai penjaga. Dia adalah nabi Tuhan untuk menyampaikan teguran. Ada kemungkinan tidak didengarkan, tapi tidak apa-apa. Yang penting tugas sebagai penjaga, mengingatkan, menegur, sudah disampaikan. Sudah menjadi rahasia umum. Ada orang yang katanya hamba Tuhan, tapi ketika berkhotbah dia tidak sampaikan firman Tuhan. Yang disampaikan filsafat manusia, kepandaian, kecerdasan verbalnya berbicara, cerita humor, politik praktis, dan yang paling banyak adalah pengembangan diri, motivasi diri yang gak ubahnya seperti motivator. Atau isi khotbahnya terus saja anugerah, pengampunan, kasih Tuhan yang melimpah, umat digendong, dipulihkan, jemaat merasa ditimang-timang, itu saja yang diulang-ulang. Apakah itu salah? Tidak. Namun itu tidak lengkap karena firman Tuhan juga berbicara tentang penghakiman, tentang kedatangan Tuhan, hukuman Tuhan itu nyata untuk saudara dan saya yang tidak mau bertobat. Menyampaikan firman Tuhan harus lengkap. Firman Tuhan ada didikan, ada teguran, ada hajaran, ada peringatan akan hukuman Allah. Nah itu yang tidak disampaikan karena gak enak. Itu yang di skip, dilewatkan bagian itu. Dalam ayat 8 tadi dituliskan dengan jelas teguran disampaikan kepada orang jahat tujuannya supaya bertobat. Kita mungkin berpikir ya orang jahat ya memang harus dihukum kan. Lebih cepat mati lebih bagus. Mereka buat kacau dan merugikan saja. Percuma lah ingatkan mereka. Orang jahat gitu syukurin, biarin, memang harus dihancurin. Mungkin itu yang ada di benak kita. Mungkin kita merasa aman karena merasa saya bukan orang jahat. Yang jahat itu para pecina, koruptor, perampok, pemabok. Nah itu mereka jahat, saya kan bukan. Saya mah pelayanan, saya rajin ibadah online, saya beri persembahan, pendek kata. Saudara dan saya merasa diri oke. Jadi firman Tuhan hari ini bukan untuk saya. Tapi untuk si ini, si itu, si A, si B, not for me. Hati-hati ya. Ketika saudara ibadah dan dalam hati kita merasa saya benar, orang lain salah, itu kesombongan.
kita kehilangan berkat firman Tuhan. Saudara dan saya punya kejahatannya sendiri-sendiri. Memang kita nggak merampok, tapi kalau belanja ke pasar, kita nawar kebangetan, bikin penjual sayur itu nggak berdaya. Udah gitu, udah dikasih harga yang kita tawar, masih minta tambah. Dan kita merasa diri oke-oke aja kok, aku nggak membunuh orang, tapi kita suka asumsi, kita suka gosipin orang, ya sama saja. Itu membunuh karakter orang. Ingat kisah perempuan yang kedapatan berzina? Wah, orang begitu semangat menangkap, bawa untuk menghukum wanita itu. Digiring dengan bangga dan merasa saya sudah menangkap perempuan binal, pembawa sial, harus dijadikan tumbal. Mereka lupa bahwa mereka juga sama berdosanya. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang gak berdosa silakan lempar batu pertama. Dan satu persatu mereka pergi. Tidak jadi lempari batu. Berita sukacitanya, kita yang berdosa, kita yang jahat, kita yang kotor ini ketika mendengar teguran, peringatan Tuhan dan kita bertobat, ada pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu ketika saudara dan saya melihat sesama kita berbuat dosa, jangan diam. Harus jaga, ingatkan dengan kasih. Karena Tuhan Yesus ajarkan dalam Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Standar kita mengasihi kepada sesama dua. Dirimu dan diriku. Itu ukurannya. Artinya seperti kita mengasihi, kita merawat, kita peduli dengan diri kita. Nah itulah yang kita harus terapkan kepada sesama. Kasih tidak egois, tidak sinis, tidak pesimis. Kasih tidak bermulut manis lalu berujung pedis. Kasih itu menggerakkan kita untuk menjaga saudara sesama umat percaya. Lukas 17 ayat 3 menuliskan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ini perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan dalam kehidupan selama kita di dunia ini. Ketika kita mendapati ada saudara kita yang hidup telah jauh dari Tuhan, datangi, perhatikan, jangan cuek, ingatkan dengan kasih Tuhan. Karena itu juga yang Galatia 6 ayat 1 katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Artinya saudara dan saya gak kebal. Perlu ada orang yang mengingatkan dengan lemah lembut, memimpin, mendampingi ke jalan yang benar. Ini yang disampaikan Allah kepada Yeskiel, kamu penjaga, kamu harus menegur. Dan yang ditegur itu orang jahat. Dunia ini semakin jahat bukan hanya karena banyak orang jahat. Tapi karena kita membiarkan orang jahat tetap berbuat jahat dan kita diam. Kita tidak memperingatkan. Dan lalu orang jahat itu mati karena kejahatannya, Tuhan katakan kita akan dituntut pertanggungjawaban. Kok gitu? Dia yang jahat dan orang jahat itu mati karena kejahatannya, ya wajar, salah kita apa? Salahnya karena kita tahu. Tapi kita diam, artinya saudara dan saya sama jahatnya. Kita semua punya kejahatannya masing-masing, kita nggak sempurna. Oleh karena itu kita perlu senantiasa belajar peka, mendengar teguran peringatan Tuhan. Entah melalui pembacaan firman Tuhan, saat teduh, melalui khotbah yang kita dengarkan. Peka, koreksi diri. Ketika firman Tuhan menegur, bertobat, jangan keraskan hati. Hukuman Tuhan itu ada, penghakiman Tuhan itu nyata. Namun sebelum hukuman itu dijatuhkan, Allah memberikan peringatan. Itu kasih Tuhan yang luar biasa ya. Dalam mempersiapkan firman Tuhan ini, dalam mempersiapkan khotbah ini, saya diizinkan berjumpa dengan saudara seiman yang berbuat kesalahan. Apa yang dia buat itu enggak merugikan saya, enggak ada hubungan sekali dengan saya. Yang dirugikan ya pasangannya, anak-anaknya dan dirinya. Saya tegur enggak ya? Nanti dia enggak terima. Aduh nanti jadi enggak enak. Ah udahlah, enggak usah ditegur, peduli amat. Tapi saya sedang persiapan firman Tuhan ini tentang penjaga. Ketika kamu tahu ada saudara mau berbuat salah dan kamu tidak tegur, maka ini membuat saya gelisah. Apakah saya langsung taat? Enggak juga. Saya ulur waktu dan saya berdoa, Tuhan
Kalau dia nggak terima gimana? Lagi pula dia juga hamba Tuhan. Engkau ingatkan saja melalui saat teduhnya, melalui pembacaan firman Tuhan, kenapa harus saya? Ternyata memang nggak mudah menegur itu. Dan ayat ini terus terngiang-ngiang dalam kepala saya. Kamu mau nyampaikan firman Tuhan tapi kamu sendiri nggak lakukan. Omong kosong. Akhirnya saya koreksi diri. Tuhan, motivasi saya apa? Saya ingin mempermalukan, ingin membuktikan tuh kan lu punya kesalahan. Atau ingin dipandang rohani, apakah karena kasih? Butuh waktu loh. Dan akhirnya saya ingatkan. Dan orang itu menerima, dia bilang, makasih selama ini gak ada orang yang ingatkan dia. Jadi saya pikir itu oke-oke saja. Kok bisa? Kan dia hamba Tuhan. Bisa. Setiap manusia punya blind spot ya. Apa sisi yang buta kita gak bisa lihat. Nah itu perlu orang lain. Orang lain bisa lihat dan orang lain itu yang mengingatkan kita. Saya sampaikan bukan dengan tujuan menghakimi. Kamu lo hamba Tuhan kayak gitu. Kok bisa hamba Tuhan kayak gitu? Di mana hati nuranimu? Itu saya sudah menjadi hakim ya. Tapi saya sampaikan dengan sadar saya juga punya sisi gelap, sisi buta yang saya tidak bisa lihat. Dan saya bilang masing-masing kita butuh orang untuk saling menjaga, mengingatkan, menolong, mendoakan. Dan saya diingatkan, ini loh kamu salah. Dan puji Tuhan dia terima teguran itu dan dia berubah. Ayat 11, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Perhatikan ayat ini ya. Tujuan Tuhan menegur umatnya adalah karena kasih. Tujuan Tuhan menegur orang jahat itu karena Tuhan gak mau orang jahat itu mati dalam kesia-siaan. Tuhan tidak ingin orang jahat mati dalam kejahatannya. Tuhan mau orang jahat juga selamat. Oleh karena itu perlu diberi teguran, peringatan, kesempatan supaya bertobat dari hidup yang jahat. Karena orang jahat juga perlu tobat supaya selamat. Saudara dan saya ini jahat. Tapi saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah alami apa namanya pengampunan Tuhan. Kita sudah menemukan jalan keselamatan. Nah itu yang mau Tuhan lakukan supaya kita bagikan kepada mereka yang masih hidup dalam kejahatan. Dari hal ini kita mengerti ya betapa lebar, panjang, tinggi dan dalam kasih Tuhan. Orang jahat saja Tuhan pedulikan. Aku tidak mau mereka binasa. Jangan abaikan teguran Tuhan. Jangan marah ketika diperingatkan. Karena teguran dan peringatan itulah yang menolong kita bertobat. Dan akhirnya kita selamat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dalam hidup ini kesempatan kasih Tuhan diberikan ulang-ulang berupa teguran peringatan melalui peristiwa, melalui orang-orang, melalui firman Tuhan. Tuhan ingatkan, tolong kami jangan mengeraskan hati. Ketika kami ditegur, janganlah kami membela diri sehingga kami hilang kesempatan untuk melihat bahwa kami perlu diperbaiki. Kami perlu belajar kalau ada orang-orang yang menegur kami di dalam kasih, orang itu punya tujuan baik menjadi penjaga supaya kami tidak terus terjerat dalam dosa kami. Tuhan, seandainya kami yang melihat ada saudara seiman kami jatuh dalam dosa, kami tidak boleh diam. Tugas kami sebagai penjaga, kami perlu mengingatkan sambil menjaga diri kami. Kami terus harus berdoa dan meminta roh lembut untuk menegur, mengingatkan, bukan menghakimi, dan kami mendampingi orang itu kembali ke jalan yang benar. Tuhan tolong kami, panggilan kami sebagai orang percaya adalah kami peduli dengan sesama umat-Mu. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan ini, tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Sambil kita menaikkan pujian, andai aku harus memilih.
kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Dari semua yang kau katakan, tiada ada dusta yang kutemui. Dari semua yang kau janjikan Tuhan, tidak ada yang tak terpenuhi. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Tidak ada Allah lain di muka bumi ini seperti Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh memberkati setiap kami dan boleh menolong kami untuk lebih bertumbuh lagi di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Ampuni dosa kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Dan kami juga bersyukur untuk berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Hari ini kami mengembalikan sebagian kecil Tuhan dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi kami memberikannya dengan ucapan syukur. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami
jemaat Tuhan yang dalam pergumulan juga, bila Tuhan yang akan menolong Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian, dihapuskan dosaku. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanya oleh darah Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanya oleh darah Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Mari kita akhiri kebaktian kita saat ini. Tuhan dalam sorga, terima kasih, tolonglah setiap kami supaya kami bisa menjadi alat Tuhan yang mengingatkan sesama umat-Mu supaya mereka tetap hidup kudus, tetap hidup dalam jalur untuk menyenangkan hati-Mu. Lawat mereka, kasih mereka kekuatan, kasih mereka kesembuhan, kasih mereka kecukupan, kasih mereka jalan keluar. Jika mereka semua memerlukannya, dan kiranya belas kasihan Tuhan menyertai jemaat-Mu sekalian. Kiranya berkat Allah Bapa dari sorga, berkat cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat penghiburan, kekuatan, pertolongan, hikmat daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian menjadi umat yang bisa menjadi penjaga umat Tuhan yang lain mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.
Silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.